Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita sekalian pada Ashhurul Hurum, yang mana Allah memiliki 12 bulan. Ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum: Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 bulan ini berturut-turut, dan ada 1 bulan yang tersendiri, yaitu bulan Rajab. Dan kita berada pada penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, yang insyaallah kita hampir siap-siap menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah, bulan di antara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ada di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar. Layalin ashar di situ ulama banyak menyebutkan adalah malam-malam 10 daripada awal Zulhijjah, ya, dari malam hari-hari pertama sampai tanggal 9 di situ. Wal fajar di situ khilaf ulama, ada dikatakan fajar maksudnya yaumun nahar, ada juga fajar tanggal 1 daripada bulan Zulhijjah. Banyak juga yang mengatakan fajar tanggal 1 bulan Muharram, karena terpancarkan di situ adalah daripada cahaya tahun baru. Dan kemudian juga di antaranya ada disyariatkan rukun Islam yang kelima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji dan umrah pada bulan Zulhijjah, dan kemudian juga pada hari raya Nahar atau disebut dengan Idul Adha dianjurkan kita sekalian untuk berkurban. Oleh karena itu sedikit kita sisakan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang sebentar lagi insyaallah kita akan khatamkan. Kita akan sedikit membahas tentang kurban, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Bahwasanya kurban itu disyariatkan untuk disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan udhiyah ataupun kurban pada tahun kedua setelah Nabi hijrah, jadi tahun kedua daripada hijriyah. Sebagaimana juga disyariatkan zakat dan begitu juga salat hari raya. Oleh karena itu mesti kita tahu apa saja yang perlu dipersiapkan bagi orang-orang yang hendak berkurban. Apakah ada ketentuan tukang potong hewannya ini khusus? Di sini disebutkan bahwasanya syarat dan ketentuan penyembelihan hewan kurban tidak ada yang khusus daripada penyembelihan pada umumnya yang sesuai syariat, yaitu halal. Siapa mereka yang sah sesembelihannya? Yang pertama muslim. Muslim ini pertama. Yang kedua balik, ya, sudah balik. Kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz, boleh menurut qaul sahih, ya. Menurut qaul sahih anak kecil syaratnya sudah mumayyiz, maka boleh. Kalau belum tamyiz, maka belum boleh. Bagaimana hukumnya dengan ahlul kitab? Ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka orang yang diberi Alkitab yang asli, yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani yang asli, boleh sesembelihannya, ya, sesembelihannya boleh. Cuman sekarang kita dapati mana Yahudi Nasrani yang asli, kita tidak bisa, sulit untuk mendapatkannya. Bahkan mereka boleh untuk dinikahi, ya, boleh untuk dinikahi orang Yahudi dan Nasrani yang asli. Kalau Yahudi dan Nasrani yang sudah merubah kitabnya, maka tidak sah sesembelihannya dan haram juga untuk dinikahi. Orang gila mau nyembelih, orang gila nih error dia, mau sembelih, nyembelih hewan korban, boleh enggak? Halal. Kalau dia tadi syaratnya dia muslim, ya, balik. Tapi makruh tanzih. Begitu juga orang mabuk. Kenapa? Khawatir dia salah nyembelih. Tapi kalau sembelihannya benar, boleh-boleh saja, tapi makruh tanzih.
Orang buta, boleh nggak orang buta nyembelih? Orang buta nyembelih kambing atau ayam, buta dia nih, boleh nggak? Kalau betul dia syaratnya muslim tadi kan, balik, betul yang dipotongnya tersebut sesuai dengan syariat, maka boleh-boleh saja, namun makruh. Lah kenapa makruh? Ya orang buta ngeri, takutnya yang dia potong bukannya leher, kuping. Bismillah, Allahu Akbar, pas beres dipotong lah kuping doang yang dipotong, lehernya nggak putus, uratnya nggak putus, makruh. Orang bisu sekarang nih, orang gagu, orang gagu dia pengen nyembelih, boleh nggak? Kalau dia paham isyarat, ya isyaratnya bisa dipahami, halal sesembelihannya, ya. Tapi kalau isyaratnya tidak bisa dipahami, maka khilaf ulama di situ. Menurut qaul yang sahih tetap hukumnya halal sebagaimana sesembelihannya orang gila. Halal jika sesuai dengan syariat tadi. Perempuan pengen nyembelih boleh enggak? Perempuan sah enggak? Boleh-boleh aja. Walaupun dia sedang haid, dia nyembelih, ya sesembelihannya kalau sesuai dengan syaratnya tadi, ya boleh. Kalau sesuai dengan syaratnya dia muslim, ya dia sah gitu. Disunahkan di sini kalau hewan kurban, orang yang berkurban dia nyembelih, ini lebih afdal. Nabi Muhammad SAW, beliau kalau berangkat sholat Idul Fitri, ya Rasulullah makan dulu, makan kurma, habis subuh makan kurma. Jadi berangkatnya agak akhir. Kalau Idul Adha nggak makan apa-apa. Makannya kapan? Ntar pulang Idul Adha, nyembelih korban, dimakan atinya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nyembelih itu untuk laki-laki, bagusnya demikian. Kalau perempuan, nah perempuan mewakilkan, dia menyaksikan, sunnah untuk menyaksikannya, dia mewakilkan kepada orang lain. Kalau orang majusi nyembelih nggak boleh, orang penyembah berhala nggak boleh, orang musyrik nggak boleh, orang murtad nggak boleh, ya. Dan begitu juga sesembelihan yang bukan karena Allah, hukumnya juga haram. Dia potong demi dewa laut misalnya, biar selamat, haram. Atau dia potong karena matahari, menyembah matahari. Atau dia potong karena untuk Ka'bah. Dulu di Ka'bah banyak orang nyembelih. Di Ka'bah dulu ada 360 patung berhala. Dan banyak di depan Ka'bah tuh orang berkurban dulu. Ya nggak sah karena bukan karena Allah, karena untuk Ka'bah. Dia potong karena jin, misalnya untuk jin. Ini orang punya penyakit, penyakitnya banyak. Jadi sama dukun disuruh potong kambing, ya biar penyakitnya dipindah ke kambing. Dipotongnya bukan karena Allah, bukan karena Allah, tidak sah sesembelihannya dan haram dimakan itu. Jadi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang boleh untuk dimakan. Dikit lagi korban ya. Senang gak ente kalau Idul Adha? Masya Allah, di sate ya. Sate keras, keras juga enak ya, nyate daging korban. Boleh nggak korban pakai daging ayam atau bebek? Apa saja yang dibolehkan kan daging untuk korban kambing, apa hewan korban? Onta, sapi, kambing, ya, kerbau boleh. Iya, kerbau boleh. Tapi ada mazhab Ibnu Abbas, boleh menyembelih bebek atau ayam, boleh pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ini ulil bukhala, untuk orang-orang bakhil, orang kikir, orang pelit nggak apa-apa nyembelihnya ayam.
Ini nyembelih apa nih? Ayam. Oh ya nggak apa-apa. Buat ente boleh begitu. Nah, kenapa? Karena ente bakhil, nggak apa-apa. Buat orang bakhil ya menyembelihnya ayam. Yang penting ada iraqatud dam. Kami punya orang tua. Orang tua kami semenjak hidup belum pernah dia kurban. Kemudian kami anak-anaknya nih sudah sepakat musyawarah. Orang tua kami sudah wafat, kami ingin korbanin buat orang tua kami nih. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak hukumnya? Kita mau jawab sekarang. Ini banyak kan seperti itu, banyak banget. Dari kemarin-kemarin pertanyaan tentang seputar kurban nih banyak banget bertanya tentang hukum itu. Begitu kan, Bib, gimana? Saya mau korbanin untuk orang tua saya yang udah meninggal dan lain sebagainya. Pertama, hukum kurban itu sendiri adalah sunnah muakkadah. Ini yang pertama. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban dan itu sunnah untuk kalian. Sunnah itu yang pertama. Dan sunnahnya ini adalah sunnah kifayah dalam sebuah keluarga. Jika dia memiliki keluarga, ya satu keluarga misalnya ada 6 orang, suami, istri dan anak 4. Satu orang kurban tahun ini ya cukup buat yang lainnya, sunnah kifayah. Tapi kalau dia cuma sendirian, sunnah ain baginya, mesti dia berkurban jika dia punya harta. Begitu. Jadi yang berkurban satu keluarga. Tahun depan maknya yang korban, tahun depannya lagi anaknya yang tua misalnya. Terus begitu. Ini sunnah kifayah. Ya, bagi seorang muslim yang merdeka, yang sudah balik, berakal dan mampu. Ini syaratnya. Kalau orang kafir ya nggak sah. Orang hamba sahaya tidak sah juga, tidak punya harta. Masih anak kecil belum paham juga nanti. Orang gila, gimana orang gila mau korban? Mampu, nggak mampu, miskin ya nggak mampu dia, nggak bisa berkorban. Yang mampu di sini bisa berkorban. Sekarang kan orang pada mampu beli sepeda mahal sekarang kan. Coba lihat yang kemarin pada beli sepeda, bisa nggak beli kambing dia? Hukumnya sunnah, ya itu sunnah. Kemudian juga bagi orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana hukumnya di sini? Ini biasanya dilakukan oleh keluarganya karena orang yang telah meninggal dunia sewaktu hidupnya belum pernah berkurban. Ya, Imam Nawawi dan Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin dengan tegas beliau menyatakan tidak ada kurban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali semasa hidupnya dia pernah berwasiat. Semasa hidupnya dia pernah berwasiat. Dia wasiat kepada anaknya, "Nak, nanti kalau baba meninggal dunia, tong korbanin ya." Misalnya begitu. Tolong potongin, sembelihin kurban. Nah, dia memerintahkan, mewasiatkan kepada anaknya, maka laksanakan. Ya, kalau tidak, maka tidak sah berkurban. Sebagaimana disebutkan wala tadhiyata 'anil ghair bi ghairi iznihi wala an maitin in lam yusi biha. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa dengan seizinnya, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila dia tidak berwasiat untuk dikurbankan. Ya, kalau dia nggak wasiat di situ. Namun ada keterangan lain. Nah, ini kita nih paling banyak nih kayak begini nih orang kampung kita. Anda juga bingung kenapa buat dirinya dia kagak korban, tapi lebih mendingin korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Menurut qaul Imam Nawawi tadi secara jelas yang mu'tamad adalah tidak sah, ya, kecuali dia memberikan wasiat. Namun ada keterangan, ada qaul juga, pandangan lain
yang menyatakan boleh, nggak apa-apa berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Abbadi. Alasannya apa? Pandangan ini adalah bahwa berkurban termasuk sedekah. Berkurban ini kan min anwa'i sedekah, bagi-bagi orang. Dan bersedekah itu boleh-boleh saja. Untuk orang yang telah meninggal dunia sah saja. Dan kita sering bikin sedekah buat orang meninggal dunia, betul nggak? Dibacain tahlil atau diniatin pahala untuk orang tuanya yang sudah meninggal ketika dia bersedekah, boleh-boleh saja. Sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, tetap dapat manfaat. Dan pahalanya sampai enggak? Sampai. Sebagaimana disepakati oleh ulama, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia sampai. Buktinya kagak balik lagi. Ya, bagaimana disebutkan wa amma at-tadhiyatu 'anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li annaha darbun minas sadaqah wa sadaqatu tasihu 'anil mayyiti wa naf'u wa huwa tasilu ilaihi bil ijma' wa tanfa'u wa huwa tasilu ilaihi bil ijma'. Jadi boleh ya menurut Imam Abul Hasan Al-Abbadi. Karena itu sebagai sedekah, maka beliau menyebutkan boleh. Untuk orang yang meninggal dunia sah, manfaat, dapat pahala juga. Di kalangan mazhab Imam Syafi'i sendiri, pandangan yang pertama dianggap sebagai pandangan yang lebih sahih. Yang as-sahih itu adalah yang tidak sah ya. Ini dianut mayoritas ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun pandangan yang kedua pun tetap dipakai. Ya, didukung oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sebagaimana dituliskan juga dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, sekarang bagaimana hukumnya nih orang korban? Untuk orang keluarganya yang sudah meninggal dunia, dia korban untuk orang yang meninggal dunia. Dagingnya boleh nggak dimakan sama keluarganya? Boleh nggak? Dia kurban untuk orang yang atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Boleh nggak dimakan sama keluarganya dagingnya? Jawabannya, daging tersebut harus disedekahkan secara keseluruhan kepada fakir miskin. Lalu jangan nyembelih buat orang yang sudah meninggal dunia, dia ngambil dagingnya. Ini udah kita ambil kaul, ngambil salah lagi di situ dalam mendistribusikannya. Kalau untuk orang yang sudah meninggal dunia, dagingnya tidak boleh diambil oleh keluarganya, namun disedekahkan keseluruhannya. Tidak seorang pun boleh memakan atau mengambil daging tersebut atas nama hadiah. Dengan demikian maka orang kaya tidak boleh mengambil atau makan daging tersebut. Sebab kebolehan mengambil atau makan daging tersebut bagi memerlukan izin dari orang-orang yang berkurban, yaitu orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal gimana dia mau ngasih izin lagi? Dan orang yang berkurbannya sudah meninggal dunia. Oleh karenanya daging korban tersebut harus disedekahkan kepada fakir miskin keseluruhannya. Tetangga kaya agak boleh. Ya, tetangganya kaya nggak boleh. Tukang potongnya dikasih kepala kagak boleh. Ya, kasih fakir miskin semuanya. Ya, tukang potong kasih duit. Begitu. Harus semuanya dikasih kepada fakir miskin. Makanya ini beda antara korban sunnah dengan korban wajib. Dicatat terlebih dahulu mestinya mana orang-orang yang mesti diberikan, yang mustahik betul-betul ini untuk diberikan korban wajib, mana hanya korban sunnah. Begitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali permasalahan-permasalahan tentang korban. Bagi antum yang punya permasalahan tentang korban boleh dicatat. Boleh dicatat dari sekarang. InsyaAllah nanti kesempatan yang akan datang kita akan bahas permasalahan tentang kurban. Insya Allah, semoga Allah berkahi kita semua, berikan sehat walafiat, panjang umur, kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, min haitsul ihtisab fi khairin wa lutin wa afiyah, amin ya rabbal alamin.